leluhur kita dulu pandai-pandai, orangnya sangat, ya mungkin sekarang mendapat image yang jelek, ngomong iki dhisik iki ketekan Syekh Subakir ben iki Nusantara ini rakyatnya mempunyai moral kan makanya kan di kehidupannya mungkin banyak jin opo di dunia ini loh, apa di sebelum Syekh Subakir datang ini loh, jari ini loh, tak menurut nggak ada gitu loh. Itu konspirasi sejarah. Lalu sebelumnya leluhur kita itu sudah mengalami kejayaan peradaban, negara adidaya dunia. Nah itu kan hanya siasat untuk pembodohan generasi ke generasi hingga sekarang. Akhirnya sekarang termindset dengan kepercayaan itu yang sifatnya bahwa leluhur kita ini begitu. Ya kan? Mas, saya ini kan apa ya, termasuk orang awam lah. Bagaimana sih caranya bisa interaksi, komunikasi dengan leluhur secara sederhana saja? Rajin intens melek bengi so mas, kita melakukan perenungan, bahkan dari awal atus bengi, ya kan, nggak usah berguru, itu otomatis mas, atus bengi intan harus rutin. Atus bengi ini jam pinten? Ya 12 ke atas. Oh. Ya kan. Itu kan juga manfaatnya banyak. Untuk apa, metabolisme ya bagus, ionisasi bagus, meningkatkan keramajaan, fisik secara fisik ataupun non fisik. Itu akan ada peningkatan kepekaan. Kita belajar mandi, habis itu diam, merenung, kemudian hening, samadhi. Nah gimana kita bisa melihat itu kalau kita nggak samadhi? Itu kan, itu pun yang banyak orang bilang indigo, itu pun terjebak halusinasi loh mas. Ini merasa dapat daun ini, merasa itu pun masih terjebak halusinasi yang indigo, karena indigo itu faktor genetika yang terbawa dari leluhurnya. Akhirnya cenderung mempunyai hormon yang bisa melakukan apa, bisa menangkap frekuensinya, itu bisa menangkap indera apa, dunia non fisik kan gitu kan. Bisa dibilang kelainan ya mas ya? Ya dibilang kelainan juga, dibilang abnormal istilahnya. Kalau saya dari kecil bukan indigo, saya berproses karena mempunyai genetika yang mempunyai kebiasaan tertentu yang dimiliki leluhurku. Akhirnya dengan sendirinya akan tertuntun karena aku proses benar-benar belajar dari nol. Ya dari adanya niat itu, karena berkembang dari aku pun dari kayak gini berpuluh-puluh tahun mas belajar seperti ini, dan aku tuh jarang tidur malam kan gitu kan, walaupun kerja. Terus mandi, perenungan, meditasi, hening, yang Jawa ngarani samadhi. Meditasi sama samadhi sama aja. Terus Jawa ini samadhi. Kalau kita melatih itu dengan sendirinya, kita akan meningkatkan frekuensi kita. Ya kan, ada peningkatan frekuensi maka disebutlah indera keenam. Ada peningkatan lebih lagi, frekuensinya kita besarkan lagi sampai ke indera ketujuh. Indera ketujuh itu sudah lepas dari atmosfer, artinya angkoso. Kita bisa menerobos ruang dan waktu. Ini kan dunia ini kan masih terselubung dari ruang dan waktu. Kalau 3 dimensi, kita kan kehidupan 3 dimensi ya. Jiwa kita termasuk roh kita kan 4 dimensi. Kalau secara fisik, dunia fisik ini kita masih terikat oleh ruang dan waktu. Ya, kita nggak bisa mengelak ruang dan waktu. Tetapi secara jiwa ini kita ketika bisa memanunggalkan, kita bisa menembus lorong waktu, ruang dulu. Kalau di 4 dimensi atau alam astral itu hanya terikat ruang tapi tidak terikat waktu.
Tetapi kalau di dimensi 4 ke atas itu sudah tidak terikat ruang dan waktu karena unsurnya unsur cahaya. Beda lagi. Karena 4 dimensi itu terdapat unsur 4 unsur. Air, tanah, cahaya, air, api, angin. Yang bikin kita terlihat wujud kan karena ada unsur tanahnya. Bedanya di situ, Mas. Karena makhluk halus itu nggak ada unsur tanah. Jikalau ada unsur tanahnya, mereka punya daging. Ya kan? Karena kita punya daging kan karena ada unsur tanah. Akhirnya tampak secara kasat mata. Yang bisa melihat ya mata kasat. Maka kita mengolah mata batin itu tadi untuk melihat sesuatu yang sama-sama yang terlihat oleh yang tidak terlihat oleh mata fisik. Nah, akhirnya dengan peningkatan itu orang cenderung bisa komunikasi. Dan untuk menghindari bahwa itu halusinasi atau enggak, kita harus memahami energinya. Jadi energi itu bisa dilihat, dirasakan. Kalau kita sudah memiliki kepekaan, kita jangan melihat sosok, tapi melihat energinya. Dari energi ini kita bisa membaca energinya siapa. Karena energi nggak bisa dibohongi, Mas. Tapi kalau sosok itu bisa keluar dari imajinasi pikiran. Betul. Tapi kalau energi, ya itu tadi. Kayak yang saya praktekkan di teman saya sama teman saya kemarin yang saya upload di YouTube itu kan energi. Karena energi besar itu mengeluarkan frekuensi yang besar hingga frekuensi kamera kalah. Kemarin sampai suara pudar, gambar pudar ketika saya praktek mengeluarkan energi. Karena frekuensinya yang kita miliki jauh lebih besar dari frekuensi kamera. Itu. Enggak, maksudnya Mas Tinus mempraktekkan apa? Mentransfer energi ke teman atau? Waktu kemarin habis berapa hari di rumah kemarin. Kan saya habis muter kan otomatis energiku tambah gede. Ya kan, dapat daya dari sana sini. Nah, waktu transfer itu kamera tuh langsung blur. Suara juga ngeblur. Enggak cuma layarnya, tapi suara juga enggak jelas tadi. Begitu layarnya disentuh kan kefokusan lagi kembalikan. Jadi seperti itu. Ya kamera yang juga kan kita video ya di tempat yang energinya gede. Coba aja misalkan jenengan di suatu tempat yang energi, mesti kefokusan kamera itu kayak terganggu. Gagal fokus, nyut itu. Kayak gitu. Kalau kamera ini resolusinya tinggi ya. Mungkin hasilnya lebih H-nya itu kan lebih tinggi. Jadi kalau kamera HP kan H-nya kan kecil kan, bisa gagal fokus dia. Selama perjalanan panjenengan yang dikunjungi kan mayoritas candi-candi ya Mas ya? Termasuk peninggalan kerajaan. Nah itu pasti energinya besar gitu. Iya besar, contohnya gini. Nah itu ditimbulkan faktor apa? Ya karena kita bisa mengoneksikan diri kita dengan pusat semesta. Kita menembus dimensi yang paling atas. Makanya kan saya bisa menceritakan black hole dalamnya ada apa, itu kan saya tidak belajar dari teori. Tapi memang berarti dari apa yang panjenengan alami gitu. Makanya saya bisa menceritakan Sang Hyang Taya itu kan sumbernya saya belajar dari apa yang saya ketahui, bukan apa yang saya baca. Beda loh Mas. Nek moco kan moco buku. Tapi kan saya melihat apa yang saya ketahui, gitu kan. Apa yang saya alami. Nek apa yang saya baca kan berarti kan berdasarkan teori. Nah itu bedanya di situ. Karena kita berbicara tentang fakta, bukan perspektif, kan gitu. Adanya kita bercerita karena kita mengalami, bukan karena kita belajar. Maksudnya belajar dari sebuah mungkin literasi atau mungkin teori-teori yang sebelumnya leluhur miliki, gampangannya kan seperti itu. Di bumi ini kan pasti ada ya Mas ya,
pusaran-pusaran energi yang besar di titik-titik tertentu. Nah itu apakah di candi-candi yang panjenengan? Iya, karena aku bisa membaca di mana titik yang harus aku kunjungi. Jadi di sana. Jadi ngetutnya rasa. Oh iya. Dan telapak tangan ini ada unsurnya untuk mencari, mendeteksi, merasakan. Makanya di sini ada pusaran. Ini bisa. Di sana. Ya ini kan alat, Mas, yang bisa. Ini kan jiwa kita. Nah ini tapi melalui alat ini. Iya toh. Misalkan di waktu saya nggarap di Candi Singosari sama yang Jati, termasuk itu kan rombongan orang Malang, anak-anak Malang. Di Candi Singosari bersama ini saya nyuruh Pak Eko yang dekat rumahnya dekat Candi Brahu. Iya. Pak, saya minta tolong kita jenengan jaga di Candi Brahu, saya di Candi Singosari dikoneksikan. Karena mau nggak mau Majapahit sama Singosari itu adalah satu darah. yang ada keterkaitan. Akhirnya saya koneksikan di waktu yang malam yang sama, dan di Brahu itu ada cahaya putih melintasi candi. Nyata loh Mas, itu gak gaib loh. Terus de. Bahkan saya berapa kali di sana yang bagian ada yang melihat nyata Garuda itu lewat. Garuda mengitari candi. Burung Garuda. Garuda. Nyata itu. Nyata, nggak fisik, nggak gaib. Berarti bahkan burung Garuda itu bahkan rumah saya masih ada. Masih ada. Ya masih Mas, tapi kan kita nggak tahu di mana. Gitu kan. Di alam bebas mereka. Kecepatan Garuda kayak elang lah. Itu kan kecepatannya mau terbang kemana cepat tuh Mas. Dan mereka punya radar atau naluri yang sangat kuat. Ketika ada energi datang, dia mengitari. Elang ataupun Garuda, mereka tahu ketika ada energi besar, mereka menyambut. Pasti mereka akan terbang berputaran gini Mas. Saya mengalami berkali-kali, termasuk di Kemuning dulu ya juga gitu. Jadi Garuda itu kalau dia ada sesuatu energi pusaran besar itu yang terkoneksi langsung semesta, maka mereka akan berdatangan dan akhirnya ngubeng. Jadi terbangnya muter ini sampai berapa kali. Dan aku mengalami itu di beberapa tempat. Dari beberapa lokasi yang panjenengan melihat Garuda, itu satu sosok Garuda tetap atau berbeda? Ya ganti Mas, setiap daerah ganti. Karena gini, Garuda itu pasti akan mendekat bila mana ada energi besar, dan mereka akan bergerak mengitari, terbang tapi berputar begini. Gak bisa ngalir. Udah saya ngalami sendiri kayak gini. Berarti semuanya ngelihat ya? Lihat Mas. Tapi kan pas waktu meditasi ada sebagian berapa orang yang ngulatkin dhuwur. Kalau aku kan fokus doa. Ya anak suaranya bareng. Saya kira burung Garuda itu hanya apa ya? Burung Garuda semacam itu hewan mitologi atau kan gimana? Garuda itu disimbolkan angkasa. Makanya Angkasa Pura, Garuda Indonesia. Kan Garuda kan simbol angkasa. Maka bila mana ada energi di situ yang terkoneksi dengan semesta, angkasa, maka Garuda itu akan datang. Itu memang nyata, bukan kok. Makanya kan di dalam pewayangan ada Garuda itu sifat angkasa. Makanya
bila mana ada energi besar maka dia akan mengitari. Ini hal-hal yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang ya. Karena saya bisa cerita karena ngalami berkali-kali. Sampai wah dalam jarak dekat. Wah ada yang jadi kadang teriak, kadang bunyi yang berkali-kali kuku. Suaranya angel diterok ya. Berarti dengan kemunculan burung Garuda itu sendiri, Mas Tinus, apakah ada pertanda khusus apa gitu? Setiap pertanda apa? Saya mengoneksikan ke semesta kan pasti energinya besar, dan pasti Garuda itu akan menjegat. Dan sebelum kita melakukan itu, mereka sudah merasakan bahwa di sana akan ada suatu energi yang besar. Dia tuh kita belum melakukan, mereka sudah terkoneksi. Kan naluri hewan kan lebih kuat, Mas. Kayak anjing lah. Misalkan ada anjing ya, misalkan jenengan punya anjing, dalam jarak radius kilometer mereka sudah terkoneksi. Kalau jenengan mau datang, itu anjing. Nah, kalau Garuda seperti itu, dia lebih membaca ketika ada energi yang terkoneksi dengan pusat, maka mereka datang. Gitu.